Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dewi Besari, saya dari 11 RPL 3 nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang user interface atau antarmuka pengguna dan user experience atau pengalaman pengguna. Di sini ada 4 komponen yang akan kita bahas. Jadi langsung aja. Yang pertama yaitu ada views dan view group. Yang kedua ada style dan theme, yang ketiga ada recycler view, dan yang terakhir ada action bar dan navigation. Pada suatu aplikasi Android dibangun menggunakan dua buah komponen inti yaitu view dan view group. Sebuah view adalah objek yang menggambar komponen tampilan ke layar yang mana pengguna dapat melihat dan berinteraksi secara langsung. Nah, contoh komponen turunan dari view yaitu yang pertama ada text view, yaitu komponen yang berguna untuk menampilkan teks ke layar. Yang kedua ada image view, yaitu untuk menampilkan gambar. Yang ketiga ada list view, yaitu untuk menampilkan informasi dalam bentuk list. Selain list view juga ada grid view, yaitu sama-sama menampilkan informasi tetapi dalam bentuk grid. Yang selanjutnya itu ada radio button, yaitu untuk memungkinkan pengguna dapat memilih satu pilihan dari berbagai pilihan yang disediakan. Sedangkan checkbox yaitu komponen yang memungkinkan pengguna dapat memilih lebih dari satu dari pilihan yang ada. Yang terakhir yaitu ada button. Jadi komponen ini yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan cara ditekan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan view group adalah sebuah objek yang mewadahi objek-objek view dan view group itu sendiri, sehingga membentuk satu kesatuan tampilan aplikasi yang utuh. Contoh komponen dari view group yaitu yang pertama ada linear layout, yang kedua yaitu ada relative layout, yang ketiga ada constraint layout, yang keempat ada frame layout, dan yang terakhir ada table layout. Jadi kita langsung saja bahas yang pertama. Yang pertama yaitu linear layout. Linear layout akan menempatkan komponen-komponen di dalamnya secara horizontal atau vertikal. Nah, maksudnya apa sih? Jadi yang sebelah kiri adalah secara vertikal. Jadi ketika menambahkan view, maka akan menempatkan atau bertambah ke bawahnya. Sedangkan yang satunya yaitu horizontal. Ketika kita menambahkan, maka akan tertambah di sampingnya. Yang kedua ada relative layout. Jadi layout ini adalah layout yang paling fleksibel dikarenakan posisi dari masing-masing komponen di dalamnya dapat mengacu secara relatif pada komponen yang lainnya dan juga dapat mengacu secara relatif ke batas layar. Yang ketiga yaitu frame layout. Layout ini adalah layout yang paling sederhana. Layout ini akan membuat komponen yang ada di dalamnya menjadi menumpuk atau saling menutupi satu dengan yang lainnya. Nah, komponen yang paling pertama pada layout ini akan menjadi alas bagi komponen-komponen di atasnya. Nah, yang keempat yaitu tabel layout. Susunan komponen di dalam tabel layout akan berada di dalam baris dan kolom. Namun, layout jenis ini tidak akan menampilkan garis pembatas untuk baris, kolom, atau selnya. Selanjutnya yaitu scroll view. Scroll view ini yaitu layout yang memungkinkan komponen di dalamnya digeser atau scroll secara vertikal dan horizontal. Komponen di dalam scroll view hanya diperbolehkan memiliki satu parent utama dari linear layout, relative layout, frame layout, atau tabel layout. Satuan dimensi di Android. Untuk tampilan yang konsisten di perangkat Android terdapat dua jenis satuan, yaitu DIP atau DP atau disebut dengan Density Independent Pixel dan SP atau Scale Independent Pixel. Satuan DP digunakan untuk satuan dari nilai dimensi, semisal width dan height dari komponen view atau view group. Sedangkan satuan SP digunakan untuk ukuran teks. Contoh yang pertama yaitu misalkan ada dua tablet 7 inch ukuran diagonal layar. Tablet pertama A memiliki resolusi layar 1200 x 1900 pixel. Sedangkan tablet kedua B yaitu memiliki resolusi 2048 x 1536 pixel. Sebuah tombol berukuran 300 x 300 pixel akan tampak normal pada tablet A, tapi tombol tersebut akan terlihat terlalu kecil pada tablet B. Tapi akan berbeda jika kita tentukan ukuran batinnya dengan ukuran yang bergantung pada density layar. Bila kita menggunakan ukuran 300 x 300 dp, maka tombol tersebut akan terlihat baik pada beragam perangkat dengan ukuran yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu gambar untuk semua jenis layar. Supaya gambar pada aplikasi tetap terlihat bagus pada semua jenis handphone dengan pixel yang berbeda-beda, maka perlu menyiapkan gambar dengan berbagai versi untuk setiap jenis handphone. Jika tidak, maka gambar yang akan ditampilkan terlihat kabur atau blur. Selanjutnya yaitu vektor aset.
Selain menggunakan gambar dengan format PNG atau tipe bitmap lainnya, kita juga bisa menggunakan gambar dengan tipe vektor. Kelebihannya yaitu ketika pengguna menggunakan vektor, maka gambar tidak akan pecah walaupun diperbesar. Biasanya ia digunakan untuk ikon di dalam aplikasi, bukan yang berupa fotografi. Setelah mempelajari view dan view group, kita akan mempelajari style dan theme. Prinsip dasar dalam merancang antarmuka aplikasi Android harus mematuhi kaidah yang ditetapkan oleh desain guideline. Yang selanjutnya yaitu ada best practice. Terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan ketika mengembangkan sebuah aplikasi Android. Yang pertama maksudnya adalah aplikasi yang dirancang dengan baik harus dapat dijalankan dengan cepat, dan jika terdapat proses yang memakan waktu, maka jalankan di background. Yang kedua yaitu maksudnya berikan feedback ke pengguna terhadap aksi yang dilakukan. Contohnya, jika pengguna mengenakan sebuah tombol, maka aplikasi harus menampilkan efek tekan. Yang ketiga maksudnya adalah aplikasi Anda harus menampilkan informasi yang dibutuhkan pengguna. Bila diperlukan, aplikasi perlu menampilkan informasi terakhir yang diperoleh, sehingga pengguna tidak perlu lagi menunggu aplikasi membuat data dari server. Yang keempat yaitu usahakan agar aplikasi menggunakan daya baterai yang kecil. Minimalisir pengguna background service yang tidak perlu, dan hentikan semua listener jika aplikasi tidak sedang dijalankan, dan memanfaatkan alarm manager dan job schedule jika memang terdapat tes yang harus dilakukan secara berkala. Yang terakhir yaitu aplikasi yang baik adalah yang efisien dalam memanfaatkan koneksi ke jaringan internet. Jadi kita bisa mengganti warna dan mengganti style di REST values. Yang selanjutnya yaitu ada Recycler View. Recycler View adalah sebuah komponen tampilan yang lebih canggih daripada List View. Perbedaan antara Recycler View dengan List View. Jadi jika menggunakan List View, objek dari tiap item akan dibuat semuanya dari awal sampai akhir. Sedangkan jika menggunakan Recycler View, objek yang dibuat hanya sebatas ukuran layar dan beberapa di atas dan di bawahnya saja. Selanjutnya ia akan menggunakan kembali item yang sudah tidak terlihat. Apa dampaknya? Mungkin jika datanya sedikit tidak terasa, tetapi bagaimana jika datanya 1000? Tentu dengan menggunakan Recycler View, aplikasi akan menjadi lebih efisien dan tidak menghabiskan memori. Selanjutnya ini adalah gambar komponen dari Recycler View. Jadi yang pertama yaitu ada Recycler View dan Layout Manager. Komponen antarmuka yang bertugas untuk menampilkan dataset yang dimiliki di dalamnya. Layout Manager akan mengatur posisi tampilan data baik itu secara vertikal, baris dan kolom, atau grid yang memiliki susunan tak beragam atau tak beraturan. Selanjutnya yaitu ada Adapter, yaitu komponen yang akan mengatur bagaimana menampilkan dataset ke dalam Recycler View. Disinilah terjadi proses pengisian tampilan dari file layout XML untuk tiap elemen dari data yang sebelumnya terpasang atau bin ke dalam Recycler View. Yang selanjutnya itu ada dataset, yaitu kumpulan data yang dimiliki dan ingin ditampilkan, bisa berupa array, list maupun object map. Dan yang terakhir yaitu ada item animator. Ini yang spesial, kita bisa pasang animasi untuk tiap item di dalamnya. Jadi materi ini akan kita bahas nanti ya. Yang selanjutnya yaitu navigation. Navigation adalah sebuah komponen yang memiliki fungsi utama yaitu sebagai navigasi antara activity maupun fragment dalam sebuah aplikasi. Manfaat navigation ada 7, yaitu sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu prinsip navigation. Jadi navigation memiliki 5 prinsip yaitu sebagai berikut. Navigation memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada navigation graph, yang kedua ada nav host fragment, dan yang ketiga ada nav controller. Nah, navigation graph ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada destination, yaitu berupa fragment atau activity yang saling tersambung. Yang kedua ada action, yaitu berupa navigasi dengan destination atau tujuan ke fragmen mana. Di sini kita bisa juga mengatur animation. Yang ketiga yaitu ada argumen yang digunakan untuk mendefinisikan data yang akan dikirim antar fragmen. Yang terakhir ada deep link, yaitu untuk bisa membuka suatu fragmen dengan menggunakan sebuah URL.
Materi yang terakhir yaitu action bar atau biasa disebut juga dengan app bar adalah salah satu komponen penting di dalam struktur sebuah aplikasi Android. App bar ini rancangan yang dianjurkan dalam membuat aplikasi. Bila kita menggunakan dengan baik, maka kita dapat mempertahankan konsisten aplikasi. Beberapa fungsi penting dari app bar adalah sebagai berikut. Action bar dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada app icon, yaitu yang menandakan identitas dari sebuah aplikasi, dapat juga menandakan lokasi pengguna. Yang kedua ada view control, yaitu ketika aplikasi menampilkan data dalam beberapa macam view, maka view control dapat digunakan sebagai alat kontrol dari switch view. Yang ketiga ada action button, yaitu tempat untuk meletakkan beberapa action penting dalam sebuah aplikasi. Yang keempat ada overflow, yaitu tempat untuk meletakkan action yang jarang digunakan. Yang selanjutnya yaitu ada toolbar, yaitu pengganti dari action bar yang mempunyai kontrol dan fleksibel lebih. Beberapa fitur yang didukung oleh toolbar yaitu navigation button, logo aplikasi, title and subtitle, more custom view, dan yang terakhir yaitu action menu. Navigation button dapat berupa tombol up, navigation menu toggle, post, call apps, dan lain-lain. Logo aplikasi dapat dimodifikasi tinggi dan panjangnya. Title dan subtitle, yaitu title bisa menunjukkan di mana aplikasi sedang berada. More custom view, yaitu toolbar dapat ditambahkan dengan beberapa field view di dalamnya. Yang terakhir action menu, yaitu akan berada pada sebelah kanan toolbar sesuai dengan tingkatnya, yaitu frequent, important, dan typical. Selanjutnya yaitu navigation drawer. Jadi adalah sebuah panel yang berada di sisi kiri layar perangkat Android. Biasanya itu berbentuk titik 3. Navigation drawer ini berisi menu-menu utama dalam sebuah aplikasi. Yang selanjutnya yaitu button navigation, yaitu sebuah baris navigasi yang memungkinkan untuk melakukan perpindahan antar tujuan navigasi dalam suatu aplikasi. Button navigation menampilkan 3 hingga 5 aksi di bagian bawah layar. Setiap aksi diwakili oleh icon dan label dengan teks opsional. Yang terakhir yaitu data playout, yaitu sebuah baris navigasi yang memungkinkan untuk melakukan perpindahan antara tujuan navigasi dalam suatu aplikasi. Biasanya tab layout dikombinasikan dengan view pager supaya bisa berpindah antar menu dengan cara swipe ke kanan dan ke kiri. Bedanya dengan button navigation yaitu tab layout letaknya biasanya di atas. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching and see you the next video. Bye bye.